Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo, NIM 2086206146, kelas 2D, Prodi 1 PGSD di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Tujuan pembelajaran menjelaskan perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan masyarakat, dari tradisional menjadi modern. Perubahan sosial pada masyarakat terjadi terus-menerus dan berkelanjutan seiring dengan terjadinya globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya, tanpa batas waktu, jarak, dan batas negara. Globalisasi berpengaruh terhadap proses modernisasi masyarakat. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Ciri-ciri masyarakat modern. 1. Memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. 2. Memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. 3. Mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. 4. Masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. 5. Rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasinya dalam masyarakat. Contoh perubahan teknologi yang berkembang di masyarakat. Teknologi masa lampau, seperti surat, ini sudah diganti menjadi teknologi masa kini, yaitu email atau surat elektronik. Teknologi masa lampau seperti handy talkie sudah diganti juga dengan sekarang yang bernama telepon atau HP. Teknologi masa lampau seperti gunting cukur sudah diganti dengan teknologi masa kini yang bernama alat cukur elektronik. Teknologi masa lampau seperti papan cuci atau alat cuci manual sudah diganti juga dengan teknologi masa kini seperti mesin cuci. Teknologi masa lampau seperti perahu layar sudah diganti juga dengan teknologi masa kini, yaitu kapal laut bermesin. Contoh perubahan alat yang menggunakan teknologi modern. Alat menggosok pakaian berubah, yang tadinya menggunakan panas arang sekarang menjadi setrika listrik. Alat membajak sawah berubah, yang tadinya menggunakan tenaga kerbau mesin ketik berubah menjadi komputer atau laptop sebagai alat tulis elektronik. Pesawat telepon manual diganti menjadi HP atau alat komunikasi elektronik. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.
Setelah kemerdekaan tepatnya pada 11 September 1945, pemerintah Indonesia berhak mendirikan stasiun radio nasional pertama yang diberi nama Radio Republik Indonesia atau RRI. Sekitar 40 tahun setelah hadirnya radio, televisi mulai muncul di Indonesia dan menggeser peran radio sebagai alat informasi utama di Indonesia. Pemerintah Indonesia kala itu akhirnya mendirikan stasiun televisi nasional pertama yang bernama Televisi Republik Indonesia atau TVRI pada tahun 1962. Pada tahun 1976, Indonesia resmi meluncurkan satelit pertamanya yang diberi nama satelit Palapa. Satelit ini dibuat dari pembangunan sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD dan bertujuan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi nasional yang lebih efektif dan efisien. Satelit yang diluncurkan oleh KP Kennedy di Amerika Serikat ini mampu memfasilitasi layanan telepon dan faksimile antar kota di Indonesia. Kemudian pada tahun 1988, internet mulai hadir di tanah air. Awalnya teknologi internet berasal dari pembuatan internet protokol atau IP di Universitas Indonesia bernama UI NetLab. Selang 6 tahun setelahnya, Internet Service Provider atau ISP pertama kali didirikan di Indonesia bernama Indonet. Kala itu, Indonet berhasil membangun sambungan awal ke internet dengan menggunakan teknologi dial-up. 1 tahun setelah munculnya Indonet, Departemen Pos Telekomunikasi memberikan izin usaha kepada ISP, Indonet dan Radnet sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan internet di Indonesia. Sejak saat itu, internet semakin merajalela kalangan masyarakat. Bahkan, kini internet sangat diandalkan sebagai salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang paling dibutuhkan. Perubahan sosial budaya dan modernisasi berdampak kepada masyarakat. Dampak positif yang terjadi pada masyarakat: 1. Integrasi masyarakat yang kuat. 2. Kemajuan teknologi. 3. Tingkat kehidupan yang lebih baik. 4. Perubahan nilai dan tata sikap. Dampak negatif yang terjadi pada masyarakat: 1. Munculnya perilaku hidup konsumtif di masyarakat. 2. Tingkat kriminalitas yang tinggi. 3. Munculnya sikap individualisme. 4. Terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari modernisasi alat komunikasi. 1. Menyaring informasi yang diterima dengan landasan norma-norma. 2. Menghidupkan budaya gotong royong dan kebersamaan sebagai jati diri bangsa. 3. Menerapkan norma-norma yang ada di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 4. Membudayakan hidup hemat dan kreativitas dalam mengelola keuangan. 5. Menumbuhkan sikap empati dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. 6. Meningkatkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Saran: kemajuan teknologi dan modernisasi alat komunikasi berdampak positif dan negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu, marilah kita berlaku bijak untuk mengantisipasi dampak negatifnya tersebut sehingga modernisasi dapat disebut sebagai suatu tantangan menciptakan kehidupan yang lebih baik.
Demikianlah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi